seperti itu. Nah, kalau sekolah tutup kan pada akhirnya ini tadi juga sempat disampaikan ini akan jadi masalah juga kalau sekolah itu ditutup seperti itu. Lalu bagaimana agar sekolah itu ada tetapi tetap mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya? Kalau tidak ada sekolah pun itu tidak tercapai. Pada hanya diberikan satu alternatif. Alternatif yang disampaikan di sini itu ya udah bimbingan sekolah yang tidak formal, sekolah informal. Coba bimbingan aja. Karena kalau bimbingan itu di sini juga menyampaikan salah satu faktornya adalah sekolah tinggi, biayanya tinggi. Padahal sekolah untuk mencari uang. Ngapain kita sekolah tinggi-tinggi? Kompetensinya juga nggak sesuai dengan pekerjaan, biayanya tinggi, kan jadinya begitu. Akhirnya muncul, yaudah yang singkat, cepat, tapi kompeten apa? Kita pasti sudah sadar, yaitu adalah khusus keterampilan. Ini muncul di situ, seperti itu. Nah, akhirnya konsep dischooling ini mulai mengerucut. Dischooling ini memperbaiki konsep yang ada di sekolah. Makanya mungkin kita ini sudah berpikir juga Indonesia, MBKM, langsung terjunkan di dunia kerja. Makanya kan ada kerjasama dengan dunia kerja. Kalau itu ya kalau yang sekarang. Nah, ada konsep, ada rekomendasi yang diberikan. Kemudian ada juga, saya sempat lupa, ada reschooling. Reschooling. Reschooling tadi ini karena banyak yang putus sekolah, banyak sekolah yang tutup. Gimana ini sekolah agar hidup kembali? Reschooling. Tetapi reschooling ini akhirnya kan menspesifikkan agar kualitas sekolah itu bagus, maka kan perlu ada akreditasi. Seperti itu kan? Ternyata akreditasi ini membatasi sekolah untuk menerima sebanyak-banyaknya. Akreditasi kan itu kuncinya begini, lulusannya bagus. Maka mereka cenderung sekolah tersebut agar akreditasinya tinggi, maka harus menerima mahasiswa baru itu yang tinggi. Lalu bagaimana yang bodoh? Kan begitu. Ini kan jadi masalah. Akhirnya banyak juga yang putus sekolah. Putus sekolah. Akhirnya mereka tidak tahu arah kemana kalau anak putus sekolah. Saya juga nggak setuju kalau nggak ada sekolah begitu. Tapi sekolah dibenerin dengan konsep dischooling. Ini kan akhirnya muncul begitu. Akhirnya mengerucut. Elit pun berpikir begitu. Elit politik dan ekonomi kalau nggak salah sudah mulai menyadari, waduh kalau seperti ini gimana ini? Akhirnya kan yang satu dari bawah karena menyadari secara alamiah, yang satu karena menyadari terkait dengan politiknya dan sebagainya, perusahaannya dan sebagainya. Sebenarnya menjurusnya pada satu, yaitu sekolah ini bagaimana agar menjawab kedua itu. Akhirnya ditawarkan, direkomendasikan bahwa sekolah itu harus begini. Ini seperti konsepnya Ferry kalau yang saya baca. Mengapa Ferry itu menekankan adanya harus dihadapkan dengan masalah yang masalah itu muncul dari realitas, karena itu kita hidup kan menghadapi itu, bekerja pun menghadapi itu secara langsung. Maka di dalam pembelajaran itu harus seperti itu dihadirkannya. Maka muncul konsep MBKM. Nah, yang pertama ini intinya itu lintasan pembelajarannya harus dipersonalisasi, artinya sesuai dengan kebutuhan setiap individu peserta didik. Makanya kan muncul diferensiasi apa tadi, pembelajaran atau apa. Kemudian pembelajaran berdasarkan pengalaman, bukan pengalaman di kelas, tapi pengalaman nyata sehingga memberikan satu kebermaknaan bagi peserta didik. Pembelajaran berbasis praktik, kemudian ini ada konsep pendidikan di rumah. Mungkin di rumah pun perlu dikondisikan seperti itu. Ada ya jaringan pembelajaran informal, karena yang saya baca itu anak itu atau orang itu akan lebih sepertinya lebih mumpuni ketika pengalamannya itu banyak. Ini kan dalam menghadapi hidup kita kan ada dua, pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan itu di sekolah, dalam, tapi tidak kontekstual. Pengalaman itulah yang menyebabkan pembelajaran itu jadi kontekstual dan ini bermakna. Kemudian ada konsep deinstitusionalisme dan akses terbuka. Mungkin ini kayak semacam membatasi, atau kalau yang dulu institusi itu kan tertutup, terisolasi. Sekarang dikurangi jadi terbuka aksesnya, terbuka dengan perusahaan-perusahaan seperti konsep MBKM. Nah, ini dari sisi, mungkin ini dari sisi bawah kali ya, from below.
Ada pembelajaran online. Nah, yang ini yang informalnya itu, yang tadinya formal, cobalah digabungkan, dikombinasikan dengan informal, seperti magang, pendidikan mandiri, dan ada satu lagi yang mungkin lebih praktis. Perpustakaan itu sebisa mungkin bukan satu gedung. Perpustakaan itu adalah apapun di sekitar kita yang menambah pengetahuan kita. Jadi yang tadinya perpustakaan di ruangan, ya perpustakaan itu ada lingkungan ketika bicara biologi, ketika bicara ekonomi ya di perusahaan, ketika bicara yang lain agama ya mungkin di tempat-tempat ibadah. Itu adalah perpustakaan, ini konsep yang ditawarkan. Kemudian dari sisi atas, bagaimana agar pendidikan seperti itu berjalan, kan harus ada kebijakan-kebijakan yang dituangkan. Seperti kan harus ada dukungan dari atas dan dari bawah, dan kemudian ada penghapusan atau pengabaian de facto pendidikan yang menyatakan wajib belajar 12 tahun atau 9 tahun itu. Itu seperti halnya mengisolasi untuk belajar di sana, mengurangi interaksi mereka dengan lingkungan, padahal kita hidup untuk berinteraksi dengan lingkungan, seperti itu. Ya kalau kita pahami bersama kan kita sebenarnya membatasi itu. Ini kan ya insya Allah kita sudah paham terkait dengan pendidikan kita sekarang ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismu. Sudah banyak hal yang disampaikan dan waktunya tinggal 2 menit. Mungkin tadi ada lagi mungkin tambahan terkait dengan dischooling. Silakan Bu Priska. Masih ada 2-3 menit nih, biar nanti ditutup. Terima kasih buat teman-teman yang dihormati oleh ya. Oke, Oke, ini tadi sudah banyak ya. Sudah banyak tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tentang masalah deschooling, di mana kita merujuk pada konsep kritik deschooling yang disampaikan oleh Ivan Illich pada tahun 1970. Di sini untuk dari saya melihat dan menelaahnya dari conclusion-nya Pak, kesimpulan pada jurnal deschooling ini, di mana di sini dikatakan bahwa ada 2 sisi yang menjadi pokok utama pada diskusi deschooling from above. Yang pertama itu masalah pembelajaran kita, terkait yang disinggung oleh Ivan Illich, bahwa ternyata dalam pendidikan ada beberapa masalah seperti pembelajaran tidak efektif, ada keterasingan siswa, kredensialisme kosong, pemborosan yang ekstensif terhadap waktu dan sumber daya, dan kegagalannya untuk mengatasi keharusan sosial kesetaraan. Lalu untuk conclusion yang kedua, sisi yang lain, bahwa jika memang pendidikan ini kan didemokan bahwa harus ada penutupan sekolah, karena ada ketimpangan dalam dunia pendidikan yang disampaikan oleh Ivan Illich. Maka jika memang sekolah ini harus ditutup, maka akan timbul ketidaksetaraan dalam masyarakat, di mana kita tahu bahwa untuk masyarakat yang ekonomi rendah, perhatian terhadap pendidikan itu kurang. Mereka tidak akan menyentuh pendidikan karena kesibukan atau aktivitas mereka mencari uang. Dan upaya untuk memfasilitasi agar terjadi keadilan dan kesetaraan dalam dunia pendidikan di sebuah negara itu dengan memberikan pendidikan gratis selama 12 tahun. Kewajiban itu harus tetap ada dilakukan. Maka yang menjadi bahan evaluasi saya ada beberapa. Yang pertama, bahwa kita perlu menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya sebuah gedung, bukan hanya sebuah tempat, bukan hanya sebuah pendidikan formal seperti yang kita lakukan sampai di tingkat ini ya, seperti di universitas ini. Tapi ada yang namanya pendidikan informal, itu terjadi di keluarga, terjadi melalui masyarakat. Ada juga yang namanya pendidikan non formal yang bisa kita peroleh melalui pelatihan, kursus, dan sebagainya. Lalu bahan evaluasi yang kedua, bahwa ternyata
setinggi-tingginya orang mengenyam sebuah pendidikan, namun tanpa kreativitas, maka tidak akan laku juga di dunia pekerjaan. Jika kita hanya mengandalkan ijazah, namun kita nggak kreatif, nggak mempunyai sisi yang kritis dan mungkin keahlian di bidang tertentu, maka kita nggak punya nilai lebih dibanding ijazahwan wisudawan lain kan ya. Jadi solusi di sini yang saya berikan bahwa ternyata dalam pendidikan itu kita perlu melatih kreativitas dari anak didik kita atau dari mahasiswa kita, juga caranya mereka memandang dunia, karena di dalam Ivan Illich bahwa pendidikan yang diberikan tahun 1970 kita belajar tentang dunia, padahal seharusnya kita belajar dari dunia. Nah, maka di sini kita harus mengembangkan memang dalam sebuah pembelajaran atau perkuliahan diskusi-diskusi kritis ini seperti yang dikatakan oleh Freire gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa memperoleh kreativitas dari skill atau potensi yang ada pada diri kita. Mungkin itu saja Pak Hatta, 2 menit. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Priska. Mungkin tadi kesepakatan kita bahwa masih ada 5 menit untuk jurnal pertama. Apakah langsung diserahkan ke Dr. Sugito Pak sebagai tambahan gagasan terkait dengan jurnal pertama atau lanjut ke jurnal kedua? Lanjut aja. Oke. Biar rekan-rekan kita memasuki jurnal kedua. Jadi belum ada konklusi ya untuk yang jurnal pertama, nanti mungkin di akhir. Langsung ke jurnal kedua. Siapa nih yang mau jadi volunteer? Silakan. Oke, sudah ada masuk. Kita tunggu coba yang daring ada sebelum Bu Septi. Oh, tidak ada. Oke, langsung kami persilakan Bu Septi dengan gagasan terkait dengan jurnal kedua. Oke, terima kasih Pak Hatta. Kebetulan saya mungkin sama dengan Pak Ari ya, kita di unschooling, homeschooling dalam perspektifnya Freire sama Rousseau. Bacanya apa sih Pak? Rousseau apa? Rousseau ya? Rousseau ya? Maaf nanti kalau saya salah ngomong ya, Rousseau ya. Jadi Rousseau ya. Di sini dibicarakan terkait filosofi unschooling. Jadi kenapa ada unschooling dalam perspektifnya Rousseau sama Freire ini, ada satu perspektif yang sama. Si penulis ini menulis kenapa mengkaitkan dan unschooling itu dengan Rousseau dan Freire, karena yang pertama adalah kebebasan. Ya, kebebasan untuk berpikir, kemudian kebebasan untuk bernalar, dan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Nah, kalau kita hari ini berbicara semuanya itu selalu mengkritik sekolah, ya semua mengkritik sekolah. Maka kita memang perlu mengulik sejarah sekolah. Sebenarnya gerakan awal muncul itu homeschooling terlebih dahulu menurut saya. Karena kenapa homeschooling? Karena dulu tuh belum ada sekolah. Sekolah itu muncul di abad 16 ya kalau tidak salah. Waktu itu si Martin Luther yang punya kesan terhadap gereja supaya pemahaman perspektif warga negara itu sama terhadap agama. Maka dia memberi pesan kepada gereja melalui gereja saat itu yang berkuasa bahwa semua harus sekolah dengan kurikulum agama supaya perspektif terkait dengan doktrin agama itu sama. Nah, konsep itu dipakai oleh berbagai negara, terutama di Amerika, yang mengadopsi menjadi konsep sekolah. Dan konsep sekolah ini akhirnya masuk ke Indonesia lewat penjajahan, kemudian sekolah-sekolah hingga saat ini. Nah, kemudian dari situlah mulai kritik-kritik itu muncul seperti apa? Siapa Ivan tadi, kemudian muncul juga Paulo dan sebagainya ya, bahwa ini konsep unschooling dan homeschooling itu kalau saya melihat adalah sebenarnya sebuah metode proses belajar. Kalau unschooling itu sebenarnya bukan itu tidak ya, sekolah itu bukan tidak sekolah ya, tapi mengembalikan
manusia itu untuk bebas dari atribut persekolahan yang bersistem, yang harus dibatasi dengan durasi waktu. Maka unschooling ini sebenarnya spirit yang nanti akhirnya masuk di homeschooling, karena homeschooling itu pelopornya satunya adalah John Holt ya, yang mengatakan bahwa untuk mengembalikan manusia itu menjadi manusia sesungguhnya. Nah, unschooling itu tadi perbedaannya dengan, saya mungkin agak nyambung sama Pak Ari ya, karena unschooling dan homeschooling itu sendiri, karena mereka merasa bahwa selama ini sekolah itu adalah seperti pabrik, sesuai pesanan. Kamu pengen jadi apa sih? Kan sebenarnya sekolah itu juga muncul di waktu revolusi industri kan. Ketika kebutuhan kamu pengen jadi apa? Sekarang saya siapkan apa? Nah, salah satu mengkritisi MBKM itu sekarang kan, kalau saya melihat MBKM itu institusi pendidikan bukan sebagai lembaga untuk mengintelektual, tapi lembaga yang menyiapkan bekerja. Kamu butuh apa? Kami siapkan apa? Kan seperti itu. Nah, inilah salah satu pemikiran-pemikiran yang menurut saya memang sangat revolusioner yang saat ini sekarang dibutuhkan. Apalagi situasi COVID kemarin, akhirnya kan deschooling anak-anak sebenarnya sudah mengalami deschooling, dari dia proses sekolah menjadi tidak sekolah dalam tanda kutip. Sebenarnya kalau tidak sadar ada proses deschooling di situ. Nah, kemudian dari deschooling itu sebenarnya proses dari sekolah ke tidak sekolah. Nah, kebetulan saya pernah melakukan ini ya, apa istilahnya, deschooling satu saat dulu waktu tahun 2009 kalau tidak salah, insya Allah. Waktu itu saya mencoba, karena saya menjadi salah satu volunteer di sebuah sekolah, saya memberi gagasan bahwa, tapi saya tidak tahu waktu itu deschooling, karena waktu itu ada satu kurikulum yang ingin saya pindah di kurikulum yang lain, tapi guru itu belum mau berpindah. Maka saya waktu itu melakukan deschooling yang saya lakukan saat itu. Jadi saya, oh iya ya, bisa jadi saya deschooling, nanti mohon penguatannya Pak. Jadi saya waktu itu memberi gagasan guru-guru mulai bulan depan, anak-anak di sini nggak boleh ngapa-ngapain, tenang. Nanti kalau orang tua, karena itu tadi adalah TK ya, nanti kalau orang tua bisa ngomong, saya bilang. Jadi ini maksudnya apa? Coba saya waktu itu detox, kegunaan saya awalnya kita detox gitu. Kayaknya kita terlalu banyak ngatur deh. Saya masih ingat sekali 3 bulan anak-anak datang, itu nggak kita ngapain. Sampai waktu itu saya merasa bersalah. Ada anak yang bilang, habis ini ngapain Bu? Waktu itu saya jadi volunteer waktu masih S1. Habis ini ngapain? Kok nggak ngapa-ngapain? Setelah saya merasa, ternyata mereka saya kayak robot ya. Karena selama ini, kamu harus makan, saatnya masuk, kayak gitu. Nah, akhirnya kan benar-benar sebenarnya sekolah itu robot gitu. Ketika deschooling itu terjadi, yang saya tahu baru istilahnya sekalan gitu. Saya waktu itu ada anak yang bertanya, ini benar nggak ngapa-ngapain? Sampai bilang, aku boleh bermain, aku boleh ini, kayak gitu. Disitulah saya menangis. Ternyata saya sudah banyak melakukan penjajahan terhadap anak-anak waktu itu. Waktu itu saya melihat pengalaman saya di situ. Nah, yang jadi dahsyat adalah ketika ada seorang anak, yaitu usia TK, dia itu pendiam selama ini, gitu. Pendiam dan tidak pernah mau ngomong. Ketika proses deschooling itu jadi selama kurang lebih 3 bulan, dia menjadi anak yang sangat cerewet. Dia itu seperti anak yang selama ini mungkin bagi saya dia itu mungkin terpenjara ya. Saya, Masya Allah gitu. Nah, ini pengalaman saya. Habis itu saya tidak berani melakukannya lagi karena itu hanya eksperimen di awal. Karena kenapa? Memang waktu itu masih bertentangan dengan kurikulum dari dinas ya. Karena pengawas kan selalu akan datang untuk melihat. Nah, itu salah satu pengalaman saya terkait deschooling itu. Sehingga kalau saya maknai ini, unschooling itu benar-benar bebas dari atribut persekolahan, tidak terstruktur. Bagi saya itu cocoknya untuk anak prasekolah. Jadi benar-benar kalau dengan pola asuh ya alif abitolid
Karena kan pola asuhnya adalah jadikan anakmu raja di 7 tahun pertama. Menurut saya ini sejalan ya. Tapi mungkin mereka lebih nyontek kali tidak betul bisa jadi. Jadi jadikan 7 tahun itu raja adalah benar-benar unschooling. Kamu nggak boleh ngapain, nggak boleh memerintah, pokoknya bebas. Kenapa? Ya 777. Ya 777 ya pola itu ya pola pengasuhan. Nah kemudian akhirnya dengan itu muncullah mulai merambah ke homeschooling. Homeschooling ini sebenarnya sudah sangat sangat sudah banyak di Jogja, sudah banyak. Saya termasuk praktisi pelaku homeschooler juga salah satunya. Dan homeschooling ini sebenarnya ada dua aliran kalau persepsi saya di sini. Aliran PHI di Persatuan Homeschooler Indonesia benar-benar dia nggak mau mendaftarkan anaknya ke lembaga seperti PKBM. Tapi ada homeschooling yang dia masih mendaftarkan di PKBM. Jadi ada aliran cukup khas di Indonesia sudah muncul di sini. Kalau yang ya benar-benar tidak mau lembaga, itu teman-teman bisa melihat di Rumah Inspirasi, itu keluarga Mira Julia itu benar-benar anaknya menjadi sukses sampai dia jadi pemain catur tingkat hampir mau tingkat dunia, tapi dia sama sekali tidak mau mendaftarkan anaknya dalam lembaga sekolah. Jadi ini kesimpulan saya memang unschooling dan homeschooling itu sebagai untuk protes terhadap antitesis sekolah-sekolah yang cukup sangat menjual ya. Tadi setuju bahwa menjual produk. Mungkin seperti itu saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Septi. Ada lagi rekan-rekan, terutama yang daring, kami beri kesempatan dulu coba. Ada yang daring? Yang daring ternyata yang daring ada Pak Suparjan. Ya, silakan Pak Suparjan yang daring. Jadi harus daring, Pak Suparjan harus daring. Silakan. Saya yang kedua yang kalau saya melihat ada di bagian atas itu kan. Ada Rousseau, ada Freire. Kalau Rousseau itu kan menekankan kita nggak usah sekolah, kita belajar dari diri, kita belajar dari orang tua, kita belajar dari tetangga, mama, ibu, orang sekitar kita. Lalu kalau Freire itu kan konsepnya tetap sekolah, ya, tetapi dia dihubungkan dengan keadaan yang lagi viral saat ini. Lalu di situ di Petrovic dan Rousseau mengatakan, jadi saya menyimpulkan konsep Rousseau dan Freire bisa dibaca bersama untuk menyajikan ilustrasi unschooling di sekolah yang dilakukan bagi pendidikan itu demokrasi yang mengatasi masifnya jajahan dari neoliberal. Jadi kalau saya melihat sistem pendidikan neoliberal. Jadi segala sesuatunya itu dinilai dari pasar. Jadi untuk kelompok-kelompok tertentu yang berusaha, dia mau sekolah itu melahirkan tenaga-tenaga yang dan inilah yang dikritik oleh Rousseau dan juga Freire. Rousseau udah kalau gitu nggak usah sekolah aja. Anda sekolah pun ujungnya jadi anak buahnya neoliberal. Yang memandang itu. Kalau si Freire sekolah tetap, tapi kesadaran kritisnya itu dibangun. Jadi si IPAD, si konsep ini konsep yang seberang. Konsep nanti kita ambil, ya. Konsepnya Rousseau itu kan unschooling. Jadi dua konsep ini schooling. Jadi dua konsep tadi. Jadi konsep tadi diambil, ditaruh di sekolah. Jadi konsep unschooling ditaruh di schooling. Punyanya Rousseau diambil, taruh di sekolah itu didukung oleh Freire. Tujuannya apa? Kita bentuk pendidikan yang bernuansa di Indonesia mungkin demokratis. Kalau demokratis saya melihat kan ada kesepakatan antara
orang tua, orang pihak sekolah, mau kita bawa kemana? Kita pendidikan ini. Oh, apa sih Bapak Ibu yang inginkan? Oh, yang saya mau resau, saya mau bebas, mau belajar apa sesuai dengan minatnya, nggak usah dibatasi. Karena resau itu di rumah, lalu dibaca prayer, itu kita pakai prayer, tapi nilai-nilai tadi itu diambil. Karena kita dihadapkan nih dengan konsep yang berat, sekolah jadi untuk memenuhi kebutuhan pasar itu pendapatnya. Saya memandang ini grafik dan prostat. Jadi sekolah yang seperti apa yang gabungan dari konsepnya Freire dengan Resau ada di sini kesimpulan di situ. Jadi kalau tidak ada sekolah yang demokrasi, apa tidak boleh ada ranking 1, ranking 2 dan kayaknya sekarang sekolah kan sudah mulai ya, nggak ada ditulis ranking 1, ranking berapa. Tetapi datanya ada di guru kan, orang tua bisa nanya anak saya ada di ranking berapa, ada, tapi anak-anak tidak dikotak-kotakan. Kemudian apa nilai-nilai yang bisa diambil? Jadi sekolah itu melibatkan mitra, mungkin seperti yang MBKM itu agak diambil dikit ya. Jadi kalau sekolah itu kan misalnya mitra dan dokter dan tentara, kemudian profesi yang berbagi pengalaman. Itu saya melihat itu konsep yang gabungan dari Freire dengan Resau yang dipandang perlu ditanamkan di sekolah-sekolah. Ini sekarang apa istilahnya menurut Petrovic ini traditional school, taruh di situ. Kemudian apa kira-kira yang bisa diambil lagi? Anak dikasih materi, silakan dibanjiri dengan materi. Anak pilih mau yang mana? Nah ini saya melihat kayaknya seperti yang di Australia. Itu kan yang bisa kita ambil itu kan anak SD, anak TK kan kecepatan membacanya sudah tinggi 500 kata per kira begitu. Karena tiap pekan itu dikasih buku. Ada aplikasinya itu kan yang online itu nanti bisa dideteksi anak kita tuh sudah baca berapa buku, berapa ribu kata yang dibaca. M-reader. Jadi kalau intinya itu dideteksi lewat aplikasi. Intinya ya seperti yang ada di kesimpulan bahwa berilah kebebasan ya otonomi itu sebesar-besarnya kepada anak untuk mempelajari apa yang dia inginkan. Jadi untuk ini dikonsultasikan, pihak sekolah konsultasi dengan orang tua apa-apa yang mau dipelajari sehingga dikasih kebebasan. Dan itulah sebagai salah satu cara untuk meredam masifnya sistem pendidikan yang sekarang yang kita alami ini, yang dikuasai oleh neoliberal. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Ini ada Pak Gandhi, langsung saja. Pak Suparjan. Bukan Pak Fauzan. Ini Pak Fauzan. Sorry. Iya. Pak Fauzan. Sorry. Oh, langsung Pak Gandhi. Belum kenal ya. Silakan. Di jam-jam kritis seperti ini terkait dengan hal-hal seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, kemudian teman-teman semuanya yang masih semangat ini walaupun kita ya agak lemes sedikit, tapi insya Allah semangatnya masih membara ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan kami terkait dengan konsep unschooling, kemudian deschooling maupun homeschooling, bahkan sampai schooling itu tadi. Pada artikel yang kedua ini dari penulis hemat kami terkait dengan gagasan dari beliau yang telah membandingkan ya, atau mungkin mengkomparasi terkait dengan pendapat dari Resau atau apa ini bacanya tadi, kemudian Freire yang memang menghidangkan ataupun menyajikan filosofi terkait dengan belajar ataupun sekolah yang sangat penting sebenarnya bagi pendidikan. Nah ini sebenarnya juga menjadi bagian ya terkait untuk upaya pencegahan
dalam informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Parjan bahwa ini menjadi bagian dari mencegah neoliberal yang memang masif di lokus penelitian tersebut. Kemudian riset ini juga menjadi sebuah paradigma bagi kita semuanya terkait dengan konsep sekolah, dan nanti juga diharapkan menjadi sebuah policy brief bagi pembaca ataupun bagi praktisi, akademisi, bahkan sampai ke pemangku kebijakan dalam mengkonstruksi dari paradigma terkait dengan unschooling, kemudian schooling, homeschooling, bahkan schooling itu sendiri secara filosofis. Nah, ini yang menjadi deskripsi terkait dengan artikel yang kedua yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ari, kemudian disampaikan juga oleh teman-teman semuanya. Yang kemudian saya menginterpretasikan bahwa dari kritik pakar khususnya tadi Freire dan juga Rousseau itu sebenarnya meneguhkan terkait dengan pendidikan yang memberikan pengalaman belajar bagi siswanya. Nah, hal ini menjadi permasalahan jika masih dipersempit dengan klausul-klausul tertentu. Adapun klausul yang disebutkan dalam jurnal tersebut diantaranya monopoli, kemudian ada legitimasi, kemudian juga masih ada substansi, bahkan sampai ke kasta pendidikan. Nah, kasta di dalam pendidikan ini tentu saja semakin memperkurus ya, artinya kita udah kurus, makin diperkurus jadi apa ini? Memperkurus kemanusiaan ataupun dehumanisasi. Maka di sini pendidikan tentu saja tidak sebangun dengan esensi yang sesungguhnya, sehingga hal ini menurut hemat kami terjadi monopoli terkait dengan keterampilan ataupun peran siswa ataupun berbagai macam yang memang seharusnya belum dilakukan oleh siswa tersebut tetapi dipaksakan. Nah, kemudian ini apakah masih terjadi sampai sekarang? Nah, ini yang kita tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, kita masih terpeta-petakan terkait dengan paradigma tadi, ada yang membedakan unschooling sendiri, deschooling dan lain sebagainya. Sebenarnya ini tidak perlu kita dikotomis terkait dengan beberapa nomenklatur ini, bahwa pada dasarnya ketika kita kembalikan kepada esensi kita di dalam pencarian sebuah ilmu, itu kan kita nggak semerta-merta bahwa dalam pencarian itu harus lewat sekolah, juga harus kita memiliki paradigma di luar daripada itu semuanya. Tetapi yang menjadi permasalahan karena di negara kita ataupun mungkin ruang lingkup yang ada di sekitar kita itu sudah terbiasa ataupun dengan pola diatur ataupun diarahkan. Lalu pertanyaan yang paling mendasar, sudah siapkah kita jika kita itu diberikan kebebasan secara penuh untuk mengelola sebuah pendidikan tersebut? Nah, ini yang menjadi pertanyaan strategis kita. Contoh yang paling sederhana tadi disampaikan oleh Bu Priska dan juga teman-teman semuanya, bahwa kebanyakan dari orang tua yang ada di sekitar kita itu pasrah bongkoan. Kalau orang Jawa itu pasrah bongkoan itu memasrahkan sepenuhnya terkait dengan anak ini nanti akan belajar dalam lembaga pendidikan tersebut. Nah, ketika sudah diserahkan kepada guru, maka tanggung jawab ini juga dari orang tua sudah sepenuhnya juga ditumpahkan kepada guru itu tersebut. Maka terjadi ketimpangan ini. Jadi guru yang harusnya bisa lebih maksimal ataupun lebih independen, lebih berdaya di dalam mengembangkan peserta didik itu, kemudian karena tanggung jawab yang memang tidak seimbang yang harusnya bisa dipikul bersama, menjadi sebuah ketimpangan di dalam pendidikan itu sendiri. Sehingga di sini butuh suatu sikap kritis. Nah, sikap kritis ini tidak cuma pada siswa itu sendiri, tapi juga pada orang tua, bahkan pada gurunya. Sehingga paradigma bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab untuk semua itu harus kita sadari bersama. Begitu. Dan yang selanjutnya, menurut hemat kami, untuk mewujudkan suatu pendidikan yang katakanlah tadi bisa seimbang, maka peran serta semua stakeholder ataupun pemangku kepentingan yang ada di sekitar kita ini perlu digalakkan bersama. Artinya jangan sampai pendidikan ini hanya tanggung jawab oleh lembaga pendidikan yang di situ ada sivitasnya, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari semua pihak yang ada di sekitar kita.
Sehingga di sini ketika posisi kita sebagai seorang pendidik ataupun sebagai akademisi ataupun pemangku kebijakan, bahkan orang tua itu juga punya tanggung jawab penuh di dalam membangun ataupun mewujudkan sistem pendidikan yang demokratis. Nah, ini dimulai bukan dengan inisiasi-inisiasi yang tadi disampaikan, tetapi harus diawali dengan perubahan paradigma. Paradigma ini sifatnya abstrak, tetapi ini menjadi salah satu tolok ukur ataupun hal yang fundamental terkait dengan bagaimana cara kita untuk mewujudkan paradigma yang disampaikan oleh Freire ataupun Rousseau tadi dalam artikel ini. Mungkin begitu yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gandhi. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Mohon dosen pengampu Dr. Sugito memberi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Bukan kesimpulan dari sebuah jalan, tapi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ya, saya akan menyampaikan sesuatu ya, tapi bukan atas permintaan Pak Hadal ya. Tapi karena tadi Cuk Marlin saja. Ini kan pingpongnya ke sana. Karena aku cukup Baik, terima kasih teman-temannya. Yang pertama, terima kasih atas unggahannya. Saya baca semuanya gitu ya. Dan mohon nanti dia juga respon saya. Bukan masukan ya, tapi respon saya terhadap hasil unggahan ya. Sebatas sebagai menempatkan diri sebagai pembaca. Oke, nanti mau dilihat. Kemudian yang terkait dengan ini, isi dari 2 artikel ini sebenarnya itu 2 hal yang tidak berbeda. Maka pernah saya sampaikan satu topik 2 artikel. Nah, itu topiknya sama, tapi dari perspektif yang lain ya. Kita lihat itu yang dari dua-duanya. Ada satu yang di unggahan maupun dalam diskusi belum muncul, yang dalam kita sampaikan. Dan ini menurut saya dari ya sebatas pengalaman saya, satu menguji melihat disertasi yang ada, jarang yang menggunakan perspektif ini sebagai satu konteks bagaimana mengeksplorasi permasalahan yang ada. Itu. Dan dari 2 artikel ini mereka mencoba untuk mengkritisi realitas kan, bukan pada tataran praktis saja, kan, tapi pada tataran filosofi. Jadi 2 penulis itu mencoba melihat dari skala makro bagaimana proses pendidikan yang ada selama ini kan. Yang itu jarang digunakan sebagai satu bagian di dalam melihat bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Bahwa in reality banyak problem, yes. Tapi bagaimana itu permasalahan itu muncul? Nah, terus mengajak, permasalahan itu sebenarnya munculnya bukan pada tataran praksis saja, akan tapi itu bersumber pada tataran yang lebih makro lagi, pada tataran filosofi. Kalau itu dikaitkan dengan negara, berkaitan dengan ideologi. Nah, jadi kegelisahan yang disampaikan oleh penulis kemudian dicoba dikemas dengan merujuk beberapa pemikiran yang sudah sebelumnya ada. Yang pertama tentunya terkait dengan diskulingnya Iwan Milih ya, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bebaskan sekolah dan gitu kan. Jadi kira-kira kan sekolah tidak perlu lah untuk apa sih? Kan itu kira-kira. Intinya kan kira-kira begini, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang itu semakin tergantung pada ijazah. Dan ijazah nothing. Maka kira-kira ijazah S3 itu, maka berkali-kali kalau saya muji itu kan buronan saya kan begini, menjadi dokter baru itu mudah. Tapi menjadi
Ini loh baru dokter yang sulit. Artinya merujuk pada pemikirannya Ilai kan betul. Bapak, bukan apa yang kita lambangkan dalam nilai-nilai itu, tapi what we actualize, apa yang kita bisa tampilkan dalam realitas ini, itu yang lebih penting. Akhirnya melihat lembaga pendidikan selama ini tidak mampu untuk bisa melahirkan itu. Justru itu semakin menciptakan ketergantungan peserta didik terhadap ijazah, terhadap sertifikat dan itu. Dan ini sumbernya pada lembaga pendidikan. Oleh karena itu Ilih mengatakan bubarkan aja lah sekolah. Mari kita belajar membangun relasi di dalam masyarakat yang itu secara real menghadirkan proses belajar. Maka dikatakan dengan web learning itu kan jaringan belajar. Jadi kalau yang ingin mau mengembangkan kemampuan apa, ya sudah belajar yang ada di dalam masyarakat. Ingin mampu menjadi juragan badai, ya sudahlah masuk di badai. Dan realitasnya informal learning yang terjadi di selama ini banyak yang berhasil itu kan dari informal learning itu kan, bukan dari MBA pengusaha-pengusaha itu muncul kan, gitu. Tapi from the experience yang dia dapatkan. Sama pengalaman kita menjadi dosen kan bukan dari apa yang kita pelajari, tapi apa yang kita alami ya. Jadi ijazah itu nothing. Itu kata ini loh ya. Tapi the experience yang kita refleksikan itulah yang akan memberikan perkembangan diri kita. Maka dikatakan itu from below karena itu melihat bagaimana realitas yang ada di dalam masyarakat itu. Nah, meminjam pemikirannya ini, penulis kemudian mencoba untuk ada gelombang baru yang memiliki nuansa yang sama, bebaskan sekolah. Tapi dari perspektif yang lain, bukan below, bahwa upaya untuk melakukan perubahan itu bukan berasal dari rakyat, dari pemikiran-pemikiran dari grassroots, akan tapi dari pemilik ideologi itu sendiri kan. Kalau yang awal kan ini bukan pemilik ideologi sekolah kan, tapi yang gerakan yang kedua itu berangkat dari otokritik dari dirinya sendiri kan, dari pemilik ideologi sendiri. Maka dikatakan from above ya, dari atas. Dari atas siapa ya? Pemilik ideologi itu sendiri, pemilik sekolah itu. Nah, dalam dimensi lain dikatakan bahwa sebenarnya sekolah itu sudah mematikan otonomi kan gitu. Dan otonomi itu ada dua rujukan yang digunakan, Rousseau dan Freire, walaupun memiliki dimensi yang berbeda. Penulis mengatakan bahwa otonominya Rousseau tidak cukup. Yang nanti akan ada rujukannya sama dengan yang di artikel yang pertama. Mengapa tidak cukup? Karena Rousseau otonomi masih melekat harus merujuk pada kesepakatan masyarakat. Mengapa ini tidak menjadi kondusif? Karena masih ada dominasi dari masyarakat. Kan itu. Sementara Freire mencoba untuk melihat janganlah hidup pada masyarakat gitu. Ya kalau masyarakatnya benar kan enggak? Kan itu kayak gini. Mengapa dikatakan masyarakatnya tidak benar segala? Maka kembali pada tataran ideologi tadi. Apakah ideologi yang selama ini digunakan itu benar? Mampu mengembangkan otonomi kemanusiaan yang tadi disampaikan. Apa makna dari penindasan itu? Selagi itu menghalangi perkembangan diri seseorang, itu kan sudah dikatakan penindasan. Yang bisa sudah sampaikan, menghalangi perkembangan diri. Yes. Nah, Rousseau mengatakan bahwa otonomi itu harus kesepakatan masyarakat. Nah, kalau kesepakatan masyarakat sekali lagi
ada dominasi lagi dari masyarakat. Maka penulis mencoba untuk menggabungkan dengan pemikirannya Freire. Maka muncul ada gelombang gerakan homeschooling, unschooling, kan itu ya. Ini memiliki latar belakang yang berbeda. Homeschooling kebanyakan berangkat dari ketidakpuasan dari masyarakat terhadap sekolah, kan? Tidak puas dengan apa yang terjadi itu. Dan dia mencari alternatif yang pada umumnya dikatakan di dalam artikel itu, dan saya kira juga di tempat kita terjadi, berkaitan dengan misi sekolah, kan gitu. Dari masyarakat atau masyarakat yang tidak ingin dalam tataran belief, religi, gitu aja, itu bisa tidak terakomodasi di sekolah. Maka banyak homeschooling itu yang berafiliasi pada religi, kan. Terutama di Amerika itu gerakannya kan begitu. Harus kembali pada agama, sementara di sana kan sekuler. Sementara unschooling itu lebih menekankan pada tidak diberikannya kesempatan otonomi itu di sekolah. Maka unschooling yang ada di situ adalah pada proses, bukan pada konten. Unschooling dalam pengertian itu beda dengan deschooling. Kalau deschooling itu pada kelembagaan, unschooling pada proses yang ada di dalamnya. Deschooling, peniadaan tidak setuju pada kelembagaan sekolah, tidak ada, tidak menemukan misalnya gitu aja. Unschooling pada proses, janganlah seperti ini prosesnya, kan gitu ya. Yang gitu. Unschooling. Proses pembelajaran di sekolah. Yes. Ya, itu yang dicoba untuk dikritisi, kan gitu. Tapi kembali sini, dua-duanya penulis mengatakan bahwa baik deschooling above atau unschooling atau homeschooling, nothing. Tidak ada perubahan sama sekali. Penulis dulunya dulu yang mengatakan ya, pada saat kita membaca, wah ini sesuatu yang baru gitu aja. Tapi sesuatu yang hidden yang di situ yang tadi saya sebutkan belum disebut oleh teman-teman baik di dalam unggahan maupun di dalam diskusi. Apa itu yang masih hidden? Dua-duanya mengatakan bahwa tidak ada perubahan yang berarti, baik di schooling dan schooling. Nah itu nyari apa yang dan menghasilkan dari ya, itulah beberapa komentar yang saya sampaikan di dalam unggahan itu. Apa sebenarnya yang menjadi misi dari penulis itu yang belum terungkap? Maka tadi saya sampaikan bukan satu kesimpulan, tapi pemahaman saya bahwa penulis mengatakan bahwa nothing, belum ada perubahan yang mendasar. Karena semuanya itu ujung-ujungnya kemana? Neolib, unschooling, yang untuk melayani supaya anggota masyarakat bisa belajar, bisa mendapatkan pekerjaan, dan itu. Homeschooling juga sama. Deschooling from above sama saja. Pertanyaannya adalah, apakah Merdeka Belajar itu ada perubahan yang mendasar? tidak ada. Yes. Bikin pelayanan hukum itu aja yang dikonversi. Pendidikan bahasa dan yang itu buku di Xiaomi itu belajar dan di situ kerja apa ya seperti berlengkap itu aja. Kemudian ada yang bikin orang kecil di mahasiswa.
Oke, saya ambil jalannya karena waktu ya. Mohon maaf ya. Bisa dilanjutkan. Oke. Sebenarnya ujung-ujungnya gimana MBK itu? Ujung-ujungnya, outputnya mau kemana? Jadi Yes. Neolib lagi kan? Serving the boss kan? Serving the boss. Kita perbandingannya berapa? 60%, 30% ya? 60% SMK, 30% SMU ya? 60, 40 ya? Perusahaan 30-70. Tidak jumlah SMK yang sekarang dicoba untuk ditonjolkan itu. Iya, iya, itu persentasenya 70-30 atau 60-40. SMK lebih banyak kan? Arahnya kemana itu? Serving the boss kan? Neolib. Katakanlah, siapa yang punya modal? Berapa orang? Corporate berapa orang di situ pemilik modal? 4, 5, 10 bisa menggerakkan seluruh lapisan masyarakat, semuanya berlomba-lomba serving the boss. Kalau dikaitkan dengan itu pendidikan, karena Pancasila ya. Karena itu kan tidak pasti simpulan dan yang terjadi. Dan pendekatan ini kan ada pernyataan ini kembali ke teori usul dan gaya itu sebetulnya dianggap olah sosial tadi ya. Kalau belajar itu ternyata ya sudah penting ya. Hari saja, tapi dibutuhkan ada keterlibatan dari masyarakat yang disebut aktif. Sensitif tadi kesadaran aktif untuk ya secara sadar untuk demokrasi ikut berdemokrasi untuk menjalankan pendidikan dan khususnya dalam konteks ini kan ada yang apabila aktif itu mungkin oleh kita bijaksana itu yang merasa dengar dari pernyataan pasal itu kalau kita semua melaksanakan pendidikan itu malah tingkat bijaksana itu nanti akan enak dan di hikmatnya ini kan berarti hikmatnya bahwa kegiatannya itu untuk jadi saya di situ bijak dalam kesepakatan bersama kita tidak dengan corona itu yang disepakati ya itu apa dan sebetulnya ini dan bagaimana schooling yang saya pahami dari artikel ini diambil itu membalikan ke zaman manusia nggak ada sekolah. Jadi kalau pendidikan yang membedakan adalah pertemuan itu sebetulnya yang adalah pertemuan itu yang sebelum dari awal laki-laki dan orang yang punya itu mungkin salah tidak mesti belajar dan mana belajarlah ini sebetulnya ada filosofi untuk menjadi orang yang kuat, sedangkan filosofinya menjadi orang kuat. Dan harus dengan kesempatan dan terakhir memang fokus pada tujuan yang itu belajarnya. Jadi seperti itu. Pemaknaannya dari situ, tapi mereka menganggap membedakan schooling dari prosesnya, ada schooling itu dari ternyata memang dari praktek sekolah yang tidak sepakat dengan
sekolah, kemudian ada homeschooling, tetapi untuk menuju homeschooling itu ternyata kan ada proses disiplinnya, transisinya yang harus dialami dulu. Ya langsung homeschooling, tapi sayangnya homeschooling sekarang harus banyak sama dengan schooling. Sehingga muncul homeschooling itu saya urutannya seperti itu. Bunda, Ya, makasih Ustaz. Iyalah. Memang bahasanya Ustaz itu beda. Jadi tidak perlu maaf, kita kan sharing pemikiran ya. Tidak perlu sepakat juga, silakan bereksplorasi. Ini kan pemahaman saya begitu. Artinya sebenarnya perubahan-perubahan yang ada itu selama ini ya belum ada perubahan gitu. Nah, di Pulau Jawa ya. dulu saya itu kalian tidak perlu ya ini belajar bisa itu bisa ibadah maupun